Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, khususnya nikmat kesempatan sampai di penghujung hari yang ke-7 ya, ke-8 itu nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu istimewa, dan harus kita syukuri agar Allah memberikan kita kemudahan di hari ke-9 nanti atau di malam ke-9 yang akan menyapa kita beberapa saat lagi insyaallah ta'ala. Maka teruslah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilancarkan ibadah kita, diberikan pemahaman, diberikan kekuatan untuk mengamalkan, dan agar kita mendapat atau menjadi seorang ahli puasa sejati di bulan Ramadan ini. Sebagaimana juga jamaah sekalian, marilah kita memperkuat syahadatain kita dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita masih dalam upaya mencari teladan dalam rangka memperkuat puasa kita, agar puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, agar puasa kita bukan sebagai atau bukan di level puasa orang awam sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah dan para ulama. Puasa kita benar-benar berkualitas, puasanya para elit, kata Ibnu Qudamah. Dan di pertemuan kali ini kita masih bersama salah satu ahli puasa papan atas dunia, salah satu ahli puasa terbaik, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita sampaikan bahwa ulama menjelaskan beliau adalah salah satu nama besar yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah puasa. Tidak bisa dipisahkan dengan ibadah puasa. Bahwa hari-hari beliau sangat bersahabat dengan ibadah puasa. Baik di Ramadan tentu saja tanpa diragukan, maupun di luar bulan Ramadan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana karakter para ahli puasa dan para ahli ibadah sekali Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bawakan sepenggal kisah yang sangat populer dan sangat klasik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang dibawakan para ulama ketika menjelaskan biografi beliau, diantaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dan para ulama yang lain, dan juga Al-Baihaqi juga membawakan kisah ini. Hadirin Allah muliakan, jadi ceritanya bahwa ada seseorang yang datang, beliau bernama Uyainah bin Husain bin Hudzaifah. Uyainah bin Husain ini adalah om dari seorang tokoh juga yang bernama Al-Hur bin Qais. Dan Al-Hur bin Qais salah satu orangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Salah satu yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Salah satu timnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, Uyainah bin Husain, omnya, itu datang ke keponakannya Al-Hur bin Qais
Dan Al-Hur bin Qais wakana minan nafaril ladzina yudinihim Umar, di antara nama-nama yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar. Dan kata Abdullah bin Abbas, dan para ahli Quran, para qari itu adalah tim musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi tim yang selalu dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an untuk membahas masalah-masalah penting, masalah-masalah strategis, masalah-masalah besar, masalah-masalah keumatan. Jadi wa kana al-qurra ashaba majlis Umara wa musyawaratihi. Jadi orang yang diajak musyawarah. Kuhulan kanu au syubbana. Kata Abdullah bin Abbas, baik ahli Quran itu di usia matang maupun anak-anak muda. Jadi baik di usia matang maupun di anak-anak muda. Jadi lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan ini pelajaran bagi kita hadirin Allah muliakan. Kalau kita ada sesuatu, ada hal yang harus diputuskan, lalu butuh diskusi, butuh tukar pikiran, maka hendaknya kita melibatkan ahli Quran, melibatkan ahli ilmu. Makanya itu harus dekat sama ahli ilmu, harus dekat sama ahli Quran. Siapa kita? Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja, kalau ada sesuatu, beliau akan kumpulkan al-qurra, ahli Quran, dan beliau bermusyawarah dengan mereka. Walaupun ahli Quran itu lebih junior dari beliau, syubbana, masih anak-anak muda, dilibatkan sama Umar. Diminta masukannya, diminta pandangannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Umar adalah Umar. Umar adalah sosok yang dijamin masuk surga, kata Nabi SAW. Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Dan Umar adalah Umar. Umar adalah sosok yang direkomendasi Nabi SAW. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua sosok setelah aku wafat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tapi tetap beliau bermusyawarah, dan orang yang dilibatkan oleh beliau adalah al-qurra, Al-Quran, ahli ilmu. Makanya Allah kasih keberkahan jemaah. Ini pelajaran. Makanya ahli puasa itu dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan ahli Quran. Bukankah puasa dan Quran di bulan Ramadan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan? Ciri khasnya Ramadan adalah puasa dan Quran. Di samping ibadah-ibadah yang lain, tentu saja sholat nggak bisa di nomor duakan. Tetapi sekali lagi, kekhasan Ramadan ada pada puasa dan ada pada Quran. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin bahwa Allah memuliakan Ramadan dengan dua hal besar, yaitu Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan dengan puasa, kutiba alaikumus syiyam. Dan lihat bagaimana Umar melibatkan para ahli Quran dan minta pandangannya, padahal kita tahu bagaimana beliau sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi kedekatan beliau dengan Nabi SAW dan ilmu beliau, dan beliau orang yang sangat alim, tidak membuat beliau jumawa dan tidak membuat beliau merasa tidak butuh dengan ahli Quran. Nah, kalau beliau seperti itu, bagaimana dengan kita? Makanya coba kita renungkan, kenapa kita kurang berkah dalam hidup? Ternyata kita hidup puluhan tahun, gak ada satupun teman kita dari kalangan ahli Quran. Gak ada satupun di antara sahabat-sahabat kita itu orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran.
Orang-orang menghafal Al-Quran dan mengerti maknanya atau mempelajari maknanya, itu kan pengaruh. Kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, atau nggak punya guru misalnya. Kalau Umar saja seperti ini, apalagi kita. Ini pelajaran besar. Nggak bisa sendirian. Jangan putuskan sebuah masalah itu sendirian. Apalagi kita bukan ahli Quran, kita nggak punya ilmu seperti Umar bin Khattab, kita nggak kenal sunnah-sunnah Nabi seperti Umar bin Khattab mengerti sunnah-sunnah Nabi SAW. Pembenaran hadis kita terbatas. Karena sebagian pihak pokoknya dikit-dikit mutusin sendiri. Padahal pembenaran hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Makanya kalau ditanya, kenapa kamu putuskan ini? Innamal a'malu binniyat, Mas. Yang penting niatnya baik. Nanti kenapa keputusannya gini? Innamal a'malu binniyat. Jadi pokoknya semuanya innamal a'malu binniyat. Dan itu bagus. Tapi apakah satu hadis itu cukup untuk mengcover semuanya? Jawabannya kan enggak. Innamal a'malu binniyat kata para ulama adalah barometer amalan batin. Tapi teknis dan benar apa tidak, tepat apa tidak kebijakan kita butuh ayat atau butuh hadis yang lain. Makanya pentingnya berinteraksi dengan hadirin Allah muliakan, pentingnya interaksi dengan ahli Quran, pentingnya interaksi dengan ahli Al-Quranul Karim. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Lalu Uyainah berkata kepada keponakannya, Ay bni akhi, wahai keponakanku, hal laka wajhun inda hadzal amir. Apakah engkau punya kedudukan, engkau punya posisi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Jadi apakah engkau punya kedudukan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Jadi ditanya demikian oleh Uyainah. Jamaah Allah muliakan. Lalu kata Uyainah melanjutkan, fatasta'dhinu alayya fa'adhina lahu Umar. Jadi wahai keponakanku, apakah engkau punya kedudukan, punya posisi sehingga engkau bisa minta izin agar aku bertemu dengan beliau? Jadi Uyainah bin Hisn ini pengen bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an melalui jalan keponakannya Al-Hur bin Qais. Hadirin yang Allah muliakan, maka bilanglah ke keponakannya, ada akses nggak ke Umar? Bahasa kita mungkin demikian. Maka keponakannya Al-Hur ini maju ke Umar, mengatakan bahwa saya punya punya paman yang namanya Uyainah bin Hisn, itu pengen bertemu dengan engkau. Fa'adhina lahu Umar. Lalu diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Silakan aja gitu mungkin ya. Falamma dakhala alaih. Lalu ketika diizinkan dan di hari Uyainah bin Hisn itu datang, udah ketemu nih sama Umar bin Khattab, ternyata Uyainah mau menyampaikan sesuatu. Hadirin, Uyainah ingin menyampaikan sesuatu. Kata Uyainah, iya benar Khattab, wahai anaknya Al-Khattab. Dari panggilannya udah gak enak ya. Bayangin antum ketemu seorang pemimpin, seorang penguasa, terus antum panggil wahai anaknya fulan gitu. Iya benar Khattab.
Karena kita tahu adabnya kita panggil ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin. Tapi ini ya bin Al-Khattab, ma tu'tina al-jazal wa ma tahkum bainana bil adl. Wahai anaknya Al-Khattab, engkau tidak memberikan bagian yang banyak untuk kita, untuk kami, dan engkau tidak memutuskan perkara-perkara kami dengan adil dan objektif. Bayangkan, nggak ada basa-basi, nggak ada babi bu, langsung mengatakan, nggak ada panggilan yang layak, ya benar Khattab. Wahai anaknya Umar bin Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, maksudnya Umar, engkau nggak kasih banyak nih, nggak benar kayak begini. Dan engkau tidak adil dalam memutuskan dalam beberapa perkara. Apa yang terjadi jawab? Faghadiba Umar. Maka Umar pun marah. Hatta hamma an yuqi'a bihi. Dan Umar ingin menghukum orang ini. Marah, ini nggak punya adab nih orang. Masa begini cara bicaranya? Faqala Al-Hurr bin Qais. Lalu begitu melihat Umar marah dan ingin menghukum, maka Al-Hurr bin Qais, sang keponakan itu mengatakan, faqultu ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Lihat, ahli Quran punya adab. Cara manggilnya beda. Ya Amirul Mukminin. Ini baru benar. Wahai pemimpinnya kaum muslimin, orang-orang beriman. Inna Allah qala li nabiyhi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, khudil afwa, berikanlah maaf kepada orang-orang. Wa'mur bil urfi, dan tetap mengajak kepada kebaikan, ajak kepada yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang bodoh, jangan direspon. Al-Hurr bin Qais membawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Surat apa? Al-A'raf ayat 199. Persis, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Inilah pentingnya kalau kita punya hubungan baik dan disekelilingi oleh orang yang punya ilmu, dengan ahli Quran, dengan ahli ilmu. Dan lihat bagaimana adab ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Lalu ambil apa? Lihat bahas innallaha qala li nabihi. Oh, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya. Lihat bagaimana beliau menjaga perasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Al-Hurr bin Qais nggak mengatakan, wahai Umar, jangan marah. Kan Allah berfirman kepada kita, jangan marah, masa sekali engkau marah. Nggak bilang begitu. Tapi bahasanya halus banget. Allah berfirman kepada nabinya, tanpa menyinggung Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Allah berfirman kepada nabinya. Artinya kita sebagai umat harus mengikuti Nabi SAW, kan berittiba. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Itu maksudnya. Kalau Allah firmankan itu ke nabinya, kita harus ikut. Itu maksudnya. Tapi bahasanya lembut sekali, halus sekali. Ya Amirul Mukminin, innallaha qala li nabiyhi. Wahai pemimpin kaum beriman, pemimpin orang-orang yang beriman, Allah berfirman kepada nabinya. Maksudnya kita harus ikut. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh terpancing, kita nggak boleh tersulut.
tapi dengan bahasa yang sangat menjaga perasaan lawan bicara. Apalagi ini kita bicara dengan sosok besar, dan pada saat itu beliaulah Amirul Mukminin. Hadirin Allah muliakan. Qala wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Dan demi Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak melanjutkan apa yang awalnya beliau ingin lakukan. Umar bin Khattab tidak melangkahi ayat tersebut. Umar bin Khattab tidak menabrak ayat tersebut ketika ayat itu dibacakan kepada beliau. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi azza wa jal. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang berhenti di hadapan ayat-ayat Al-Quran dan berhenti di hadapan Al-Quranul Karim. Berhenti. Kalau udah mau dieksekusi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Berhenti jamaah. Berhenti. Lihat bagaimana akhlak dan bagaimana sikap dari sosok yang satu ini, dan bagaimana Umar bin Khattab menggabungkan antara puasa dengan Al-Quran sehingga beliau bisa menahan amarahnya. Beliau gabungkan antara puasa dengan Al-Quran. Dan kenapa kita ketika puasa tetap tersulut, tetap marah-marah, tetap emosi? Karena kita nggak menggabungkan antara puasa dengan Al-Quranul Karim. Dan puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga. Belum meresap. Lihat Umar, waqafan 'inda kitabillah. Ini yang penting. Umar itu selalu berhenti di hadapan ayat. Artinya kalau dibacakan ayat, berhenti udah. Dibacakan ayat, ya, sami'na wa ta'na. Dibacakan ayat, sami'na wa ta'na. Allah bilang khudil afwa, maafkan, dimaafkan sama Umar. Wa'amil wa'arid adil jahil. Jangan merespon orang-orang bodoh. Artinya orang yang melakukan tindakan bodoh, orang-orang yang melakukan hal-hal yang bodoh, kalimat-kalimat yang bodoh yang gak layak, itu jangan direspon. Wa'arid anil jahilin. Itu hukum asal. Dan dengan seperti itu, menggabungkan antara puasa dengan Al-Quran, beliau bisa menahan amarah beliau. Dan itulah karakter dari para ahli Al-Quran papan atas dunia. Dan hadirin sekalian yang Allah muliakan, dengan puasa di kondisi pandemi ini, kita seringkali terpancing amarah kepada anak kita, mungkin ada pemicu marah ke suami kita atau ke istri kita. Dan seringkali kita meledak walaupun kita lagi puasa tuh. Apa faktornya? Kita belum menggabungkan antara puasa dengan Al-Quran. Kita belum waqaf, belum berhenti di depan ayat. Walaupun ayat dibacakan, tapikan, nah itu, imbuhan tapikan lagi. Tapi nggak bisa begitu dong. Umar tuh nggak ada. Dan diam Umar, diam. Dalam riwayat diam, nggak ada komentar. Nggak ada, ini juga ngerti tuh ayat, jangan so ngajarin. Enggak. Padahal kalau beliau mau, bisa. Atau kalau mau ngeles kan bisa. Ana tuh udah khatam tuh ayat, ini pengecualian, kan bisa ngeles begitu. Ana lebih ngerti, lebih dekat sama Nabi SAW. Tapi enggak, karena mereka jujur. Karena mereka dididik untuk selalu menjadi orang jujur kepada Allah. Dididik oleh Rasulullah SAW. Lalu dididik melalui ibadah-ibadah yang mereka lakukan, termasuk puasa. Karena puasa melatih kejujuran. Kan sudah kita lihat, orang yang berpuasa, dia dididik kejujuran. Karena dia bisa batalkan dari subuh sampai maghrib, tapi dia nggak lakukan.
Padahal kalau dia batalkan mungkin nggak ada orang yang lihat juga. Waqafan inda kitabillah. Tapi mereka berhenti di hadapan Al-Quran. Berhenti di hadapan Al-Quran. Dan nggak jadi marah. Dan susah loh. Apalagi dapat kalimat yang nggak layak begitu. Ya Ibn Al-Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, kamu ngasih sedikit, bahasa kita pelit banget kamu ini, nggak adil pula, udah pelit nggak adil. Oh, tapi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berhenti. Hadirin, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada malam ke-9, hari ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan di hari-hari esok atau di hari-hari ini seorang hamba akan diuji oleh Allah. Dan salah satu ujiannya adalah ada aja yang mancing kita marah, ada aja yang mancing kita emosi, ada aja yang mancing kita untuk meledak. Maka ingatlah kisah ini. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan. Maafkan. Dan tetap ajak kepada kebaikan. Dan jangan merespon orang-orang yang bersikap bodoh. Dan bukankah orang-orang yang berpuasa, ahli puasa, itu mendengar bahwa nabinya SAW bersabda, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Kalau ada seseorang yang mengajak ribut dia, mengajak berantem dia, ingin memerangi dia, atau atau mencela dia, maka katakanlah saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Dan hadirin Allah muliakan, kita katakan ke diri kita, saya sedang puasa, untuk mengontrol, atau kita katakan ke orang tersebut, tentu saja dengan melihat maslahat. Karena kadang-kadang nggak efektif, tapi kalau kita katakan dia pasti efektif. Dan itu yang dijelaskan dalam At-Tamhid. Jadi katakan saya sedang puasa itu adalah mengajak bicara diri sendiri. Oleh karena itu Ramadan kali ini harus membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih ngontrol, jauh bisa meredam, dan jauh lebih matang. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Dan itulah kehebatan para ahli puasa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan ini bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ahli puasa sejati itu demikian. Salah satu ahli puasa papan atas dunia juga namanya Ibnu Aun. Itu diriwayatkan beliau tuh nggak pernah marah karena emosi, nggak pernah marah karena emosi. Dan kalau dia dipancing, faida agdobahu rajul, kalau dia diprovokasi, dicela, dicaci, ditantang, beliau hanya mengatakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi Anda. Udah berlalu, nggak direspon. Barakallahu fiik. Ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Dan ingat bahwa sekali lagi puasa itu salah satu jalan mengontrol nafsu dan emosi. Dan yang membuat kita marah adalah ketika nafsu kita nggak terkontrol, emosi kita meledak-ledak.
Dan obatnya salah satunya puasa. Jadi nggak cocok ketika kita puasa kita marah-marah dan meledak-ledak. Nggak cocok, karena obatnya itu puasa jika dilakukan dengan benar. Dan jika dilakukan dengan ikhlas dan dengan jujur. Dan apabila kita menggabungkan antara puasa dengan Al-Quran, kita harus berhenti di hadapan ayat. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana Umar bin Khattab mencontohkan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan jangan sampai pahala puasa kita hancur gara-gara kita nggak jaga lisan, kita nggak jaga emosi, dan kita nggak jaga nafsu. Akhirnya berantakan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terus perbaiki kualitas puasa kita. Terus perbaiki nafsu kita agar bisa kita kontrol tuh nafsu, emosi kita. Dan ingat bahwa Allah akan uji kualitas puasa kita, dan salah satunya adalah dengan pancingan-pancingan amarah dari lingkungan kita sendiri mungkin, atau dari orang lain, di jalan, atau di banyak, atau di kantor, atau dari orang-orang terdekat kita. Jujur tidak ketika kita berpuasa? Dan apakah kita berpuasa dari hati atau hanya secara formalitas tidak makan dan tidak minum saja? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.